Halo, selamat siang pemirsa. Kita jumpa lagi dalam program yang mengulas tentang perkembangan dari dunia sepak bola tanah air. Apalagi kalau bukan 12 Pas. Di edisi kali ini Anda bisa menyimak berita tentang perjuangan Timnas U19 untuk lolos ke Piala Asia U19. Dan ada juga berita tentang persiapan Timnas Senior Indonesia untuk mempersiapkan diri jelang Piala Asia tahun 2015. Dan yang pasti masih banyak berita menarik lainnya dari dunia sepak bola tanah air. Bersama saya Krizia Alexa, kita langsung mulai 12 Pas selengkapnya. Pemirsa, perjuangan Timnas U19 di babak kualifikasi Piala Asia U19 perlu diacungi jempol. Meski telah berhasil mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 2013, tim asuhan Indra Syafri itu terus bermain optimal di tiap laga tanpa memandang remeh lawan. Timnas U19 yang sukses mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 sudah harus kembali tampil kali ini di ajang kualifikasi Piala Asia U19. Dalam laga perdana, Evan Dimas dan kawan-kawan bertanding menghadapi Laos. Laga baru berlangsung 9 menit, berawal dari tendangan bebas Evan Dimas, sundulan Mukhlis Hadining berhasil membuka keunggulan Indonesia 1-0. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Indonesia mampu menambah keunggulan. Memanfaatkan umpan terobosan Evan Dimas, Mukhlis Hadining berhasil mencetak gol keduanya. 2-0 Indonesia unggul. Laos kemudian harus bermain dengan 9 orang menyusul di kartu merah Kanya, Pita Kongmatilat, dan Sausa Nasihalat. Situasi ini mampu dimanfaatkan oleh tim Indonesia dengan mencetak 2 gol tambahan melalui pemain pengganti Paulo Octavianus Sitanggang di menit ke-80. Dan tendangan keras Evan Dimas di menit ke-89 membawa Indonesia unggul jauh. Hasil 4-0 membuat Indonesia memimpin klasemen grup G bersama tim Korea Selatan dengan nilai dan jumlah gol yang sama. Di laga berikutnya Indonesia tampil menghadapi Filipina. Banyaknya penonton yang tampil menyaksikan usaha keras timnas mampu memacu semangat tim asuhan Indra Syafri. Hasilnya, Timnas Indonesia pun mampu melancarkan serangan seakan tanpa henti ke jantung pertahanan Filipina. Dan saat pertandingan memasuki menit 27, tim Filipina tidak mampu lagi menahan gempuran Evan Dimas dan kawan-kawan. Adalah tendangan bebas Hargianto yang berhasil menjadi gol pertama bagi Timnas Garuda Muda. Di babak kedua, Indonesia masih mendominasi permainan. Gol tambahan pun lahir di 6 menit sebelum laga usai. Umpan Paulo Sitanggang dimaksimalkan dengan baik oleh Yabes Roni. Skor 2-0 untuk Indonesia bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Dan di laga terakhir menghadapi Korsel, Stadion Gelora Bung Karno langsung bergemuruh oleh pendukung merah putih setelah Kapten Evan Dimas Darmono mencetak gol pertamanya di menit ke-30. Memanfaatkan umpan matang dari Ilham Udin Armain, Evan melepaskan tendangan keras ke gawang Korea. 1-0 untuk Indonesia. Namun tidak lama berselang, wasit mengganjar hadiah penalti bagi Korea. Seoul Taesu sebagai eksekutor mampu mengecoh kiper Indonesia Raffi Murtianto hingga kedudukan menjadi 1-1. Di babak kedua, tim asuh Indra Syafri mampu mengurung pertahanan Korea. Stadion GBK semakin bergemuruh ketika di menit 86 lagi-lagi sang Kapten Evan Dimas melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang tak mampu dibendung penjaga gawang Korea. 3-1 untuk Garuda Jaya. Korea akhirnya memperkecil ketinggalan lewat sundulan Su Meng-won dan kedudukan 2-3 untuk Indonesia bertahan hingga pertandingan usai. Indonesia pun lolos ke putaran final Piala Asia U19 di Myanmar tahun depan sebagai juara grup G. Timnas Indonesia telah melakukan persiapan awal jelang menghadapi China dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Asia 2015 di Kota Batu, Malang. Salah satu anggota Timnas, Ahmad Mustomi, mengaku kecewa dengan tidak adanya kesempatan melakukan uji coba sebelum menghadapi China. Selain itu, waktu pemain untuk melakukan adaptasi dengan strategi pelatih juga sangat singkat. Pemain hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk berlatih bersama dan menyerap strategi yang akan diterapkan oleh pelatih.
Ditambah lagi dengan adanya hukuman FIFA pada Indonesia hingga timnas hanya akan ditonton maksimal 5.000 orang. Menurut Bustomi, situasi ini juga bisa mempengaruhi mental dan semangat bermain timnas. Mungkin sebagai pemain sendiri tanpa kehadiran penonton yang di stadion nanti mungkin ada pengaruh, tapi bagi pemain kita harus siap apapun itu, dan saya yakin penonton di seluruh Indonesia, saya yakin mereka duduk di depan TV dan berdoa mendukung kita semua. Selain berbagai masalah tadi, persiapan timnas senior juga diterpa angin isu kepindahan sang pelatih Jackson Eftiago ke salah satu klub di Liga Super China. Namun isu ini langsung ditepis oleh Jackson yang menyatakan hal itu masih sebatas wacana saja. Hal ini disebutkan Jackson saat tengah mengikuti acara Outbound yang juga merupakan salah satu rangkaian acara pemusatan timnas. Jackson bahkan memastikan bila dirinya akan tetap menjadi pelatih timnas hingga babak kualifikasi Piala Asia berakhir di tahun 2014 nanti. Ada tawaran untuk kita melatih di luar negeri, tapi saya tetap menjalankan tugas saya sampai akhir nanti Piala Asia seperti komitmen saya awal dengan Pak Nyala maupun Pak Joko, Ketua Umum Persipura Salam Malaysia. Saya tidak ada masalah, semua itu spekulasi. Jackson menyatakan dirinya juga akan mematuhi kontrak yang telah ditandatanganinya dengan PSSI sebagai pelatih timnas 6 bulan lalu. Jackson hanya berharap statusnya sebagai pelatih klub Persipura bisa secepatnya terjawab karena PSSI mengharuskan pelatih kepala timnas tidak boleh memiliki kerja rangkap. Andik Firmansyah kini tengah membidik klub peserta J-League Fanforet Kofu demi meneruskan karir Andik sebagai pemain profesional. Andik pun sempat memperkuat tim Fanforet Kofu dalam sebuah laga persahabatan. Bahkan Andik juga telah diperkenalkan pada sejumlah fans klub Fanforet Kofu. Babak baru kembali terbuka pada karir sepak bola gelandang klub Persebaya 1927, Andik Firmansyah. Andik yang sempat berlatih dan melakukan laga uji coba bersama DC United, kini mendapat kesempatan untuk melakukan uji coba di klub peserta Liga Jepang J-League Fanforet Kofu. Fanforet Kofu sendiri adalah klub yang baru promosi dari G2 kembali ke J-League. Klub yang berasal dari kota Kofu ini memiliki minimal 17.000 penggemar yang selalu memadati Stadion Yamanashi Chuobank bila mereka bermain kandang. Andik sendiri akan menjalani trial di Fanforet hingga 10 Oktober 2013 dan berharap dilirik tim utama Fanforet sehingga dia bisa berkarir di J-League. Kedatangan Andik ini pun mendapat sambutan dari sejumlah fans Fanforet dan mereka minta foto bersama. Persebaya 1927 sendiri telah memberi restu bila Andik nantinya jadi membela klub Fanforet Kofu di laga J-League. Ini satu prestasi, satu kebanggaan dari pengurus terhadap Andik Firmansyah yang dipilih ke Jepang. Kalau sana ini terjadi, kita doakan dan kita dorong, kita support. Memberikan dukungan. Sangat kita support. Dan ini dia kan juga buat nama harum, nama bangsa negara di sana itu. Bahwa ada pemain Indonesia yang ikut kompetisi di Jepang. Kompetisi J-League yang pastinya lebih ketat dari kompetisi sepak bola di Indonesia tentu akan memberi kesempatan luas bagi Andik untuk lebih banyak belajar demi peningkatan karirnya sebagai pesepak bola. Sungguh sebuah kesempatan emas tidak hanya bagi Andik tapi bagi majunya dunia sepak bola nasional. Muhammad Robi atau yang lebih dikenal dengan M. Robi merupakan kapten klub Persisam Putra Samarinda. Back tim berjuluk Pesut Mahakam ini memulai karir profesionalnya dengan bergabung di Persikap Depok pada tahun 2013. Kemudian ia melanjutkan karirnya di Persija Jakarta pada tahun 2007, Persik Kediri 2008 dan pada tahun 2009 hingga saat ini masih setia membela Persisam Putra Samarinda. Berbagai prestasi pernah diraih M. Robi seperti menjadi pemain terbaik di Persija tahun 2007. Selain itu, ia juga terpilih sebagai salah satu pemain yang ditunjuk Alfred Riedel untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2010 lalu. Pemain dengan tinggi 179 cm ini pun kembali terpilih sebagai pemain tim nasional Indonesia menuju Piala Asia 2015. Sebelumnya ia juga ikut andil dalam laga bergengsi dengan memperkuat timnas saat menjamu beberapa klub Liga Inggris beberapa waktu lalu. Robi pun berharap suatu saat ia bisa bermain di kancah internasional. Harapannya yang pasti ya saya lebih baik lagi ya untuk kedepannya, dan
Yang utama itu ya bisa membawa Persisam untuk bisa lebih baik lagi dengan untuk menyamai tim-tim lain. Target ya semua pemain pasti ada ya Mbak. Target ya pasti pengen juara lah. Tapi ya kan itu semua kan butuh proses semua dari semua tim, teman-teman dan semua. Kalau impian ya bisa setinggi-tingginya ya, namanya impian kan, pengen main di luar negeri loh, pastinya di Eropa atau di mana. Sebagai teman, Ferdinand pun mengakui jiwa kepemimpinan M. Robi sebagai kapten yang bisa memimpin rekan-rekannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Sosok M. Robi itu memang patut dicungi jempol. Dia di dalam lapangan dia bisa memimpin rekan-rekan. Selain jadi kapten di lapangan, dia bisa jadi kapten di luar juga karena dia kepribadian yang bagus. Terus dia bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang lagi down. Terus dia juga mempunyai kedisiplinan yang bagus juga untuk di dalam tim maupun di luar tim. Kalau di dalam tim ketika bermain itu sebagai kapten gimana tuh? Ya, kalau di dalam tim sebagai kapten dia banyak dicontoh lah ya. Terus dia pintar membaca bola juga dalam permainan, dia bisa mengatur ritme permainan juga. Selain dia pemain bertahan, dia mempunyai kapasitas permainan juga sebagai penyerang juga. Sementara itu, menurut mantan pelatih Persisam Putra Samarinda, meski kecepatan Robi tidak begitu maksimal, ia memiliki kelebihan dalam membaca situasi. Memang seorang kapten perlu dilihat ya kemampuan di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Robi di dalam lapangan sangat bisa memimpin teman-teman. Pribadi dia juga dalam bermain juga dapat menjadi contoh yang lain. Kemudian di luar juga tidak ada masalah. Ya, semua berjalan dengan baik selama dia menjadi kapten. Keunggulan dari M. Robi ini dibandingkan dengan pemain lainnya itu Robi kecepatan tidak begitu maksimal, tetapi dia pinter dalam membaca situasi. Jadi dia bisa membaca situasi untuk menolong dia punya kelemahan. Ya, jadi dia apa yang pelatih bicara dia dapat segera mencernakan. Bersama klub Pesut Mahakam, Robi pun terus berjuang keras untuk membawa Persisam Putra Samarinda berada di puncak klasemen Liga Super Indonesia.